Jangan lupa like, comment, and subscribe channel YouTube TVRI Bengkulu dan nyalakan lonceng notifikasinya. Ya, terima kasih Anda kembali menyaksikan Berendo TVRI Bengkulu. Nah, kita sudah memasuki segmen terakhir dan tentunya kami ingin memberikan kesempatan kepada dua narasumber kita. Saya ingin ke Bang Baim dulu. Kira-kira seperti apa harapan ke depannya, Bang? Karena kita punya harapan besar bagaimana kita memiliki pengelolaan kebijakan yang baik terhadap sampah yang kita produksi dan tentunya akan meningkatkan kesejahteraan kita juga nantinya. Seperti apa harapan kacamata Bang Baim melihat ke depannya pengelolaan sampah di Bengkulu? Ya. Harapan ke depan pengelolaan sampah ini kan bisa kita perkuat sama-sama ya. Artinya kan seluruh elemen gitu ya, seluruh komponen juga bisa memikirkan bagaimana masa depan yang lebih baik. Artinya kan kita juga harus menyiapkan masa depan untuk anak cucu kita ke depan, generasi masa depan. Ya kan kalau lingkungan hidup kita sudah rusak, ya gimana untuk persiapan generasi ke depan. Artinya ya nggak ada kata terlambat sebenarnya kan. Kalau kita mengacu ke regulasi tadi gitu ya, kemudian faktanya gimana gitu ya, artinya nggak ada waktu terlambat ya kan. Kalau nggak dari sekarang ya kapan lagi gitu ya. Artinya memang ya harus dimulai dari sekarang, pembenahannya gimana gitu ya, kemudian komitmen kita bersama ya kan, seluruh pihak gitu ya, kita duduk bersama nih pembagian perannya ya kan, NGO apa nih yang kita bisa mainkan, kemudian masyarakat, pemerintah, kemudian pihak swasta gitu ya. Artinya kan ya pembagian peran itu ya sangat penting, kolaborasi gitu ya. Karena kunci keberhasilan dalam suatu mewujudkan bagaimana lingkungan hidup itu bisa baik, ya seluruh pihak harus terlibat gitu ya. Ya, terima kasih Bang Baim. Saya mau langsung ke Pak Ridwan karena juga sebagai pemangku pemerintah ya, juga bukan hanya sekedar harapan yang ingin saya tanyakan, tapi juga mengenai target. Seperti apa Dinas Lingkungan Hidup melihat ke depannya masalah pengelolaan sampah ini. Dan kami juga ingin minta komitmennya, bagaimana kira-kira ke depan dalam pengelolaan sampah. Silakan Pak. Ya, jadi Dinas Lingkungan Hidup ya di tahun 2025 ini ya kita membuat strategi-strategi. Yang pertama sekali kita akan membuat gerakan sadar sampah. Nanti surat edaran sudah kita siapkan, ya nanti mungkin kita launching nanti itu bersama dengan Lomba Bengkulu Bisa dengan Wali Kota baru. Gerakan sadar sampah itu yaitu bagaimana masyarakat untuk mengurangi produksi sampah. Nah, mengurangi produksi sampah ini misalnya ya dia berbelanja begitu, berbelanja diusahakan dia membawa kantong yang selalu dipakai begitu, jangan sekali pakai begitu. Nah kalau dia beli sekali pakai, nah itu menghasilkan sampah begitu. Jadi barang yang menghasilkan sampah, kantongnya juga menghasilkan sampah. Nah jadi usahakan itu kantong yang bisa berulang kali dipakai. Sudah itu menggunakan kantong-kantong yang ramah lingkungan, ya wadah atau kantong menggunakan yang ramah lingkungan. Artinya kantong kertas misalnya kan, atau yang lainnya. Yaitu itu yang ramah lingkungan, sehingga ketika dibuang ke TPA ya, karena kita belum ada TPST kita, dibuang ke TPA langsung, itu kita letakkan, kita sanitary, ditimbun ke tanah, itu bisa ya terurai gitu cepat. Itu harapan. Nah, dan yang selanjutnya juga dalam gerakan sadar sampah itu kita mengharapkan ya masyarakat turut serta. Ya, turut serta menjaga lingkungannya. Nah, jangan ditugaskan hanya kami gitu. Pak, Bapak dijaga dong, itu orang jangan buang sampah itu di simpang-simpang. Lah, kami tukang angkut, bukan tukang jaga. Kalau tukang angkut, tukang jaga ada orangnya begitu. Ya kan? Kita tidak ada siap tenaga kita begitu. Kita cuma tukang ngangkut aja, kita masih kelepotan begitu. Nah, ketika masyarakat itu dia tidak sadar, ya, hanya buang sampah di mana lahan-lahan kosong misalnya, di tempat-tempat itu,
yang tidak mau bayar, ya itu tidak bisa. Nah, seperti misalnya yang menjadi di Kota Bengkulu ini ya, yang menjadi titik-titik TPS liar, seperti misalnya di Simpang Kebun Kenanga begitu. Kemarin lurahnya sudah kita panggil, kita minta tolong pencerahan. Nah, lurahnya kami tolong linmasnya libatkan jaga itu. Karena sampah itu istilahnya sampah warga dari Kebun Kenanga itu diletakkannya di Simpang Kebun Kenanga di depan Dignas itu. Nah, diletakkan situ. Kenapa? Karena dia tahu mobil kami lewat situ. Nah, jadi dia mau gratis gitu. Dia buang situ-situ nanti diangkut lah gitu. Nah, tetapi mobil kami ini ya, ini ada jadwalnya. Sampai ke situ itu paling cepat itu jam 9. Kan karena mulai kerja dia jam 6 pagi itu, jalan ngangkut-ngangkut. Paling cepat dia jam 9 di situ. Nah, sebelum jam 9 itu kelihatan orang kalau pagi, wah banyak sampah begitu kan. Nah, wajah kota kita jelek. Ya. Nah, sudah lewat, mobil kita ngangkut ya kan, orang masih buang lagi ke situ, jam 11, jam 1, udah masih numpuk. Nah, mobil kami nggak mungkin ngulang. Karena kami punya keterbatasan minyak. Ya. Biaya, kalau menurut Pak Ibrahim tadi. Ya. Karena mobil kami ini ada trayeknya. Trayek itu uji petik sama BPK. Misalnya trayek ini sini, trayeknya mana? Uji petik. Berapa menghasilkan BBM? Itu yang kami kasihkan. Kalau balik lagi dia BBM-nya mana begitu? Nanti kelebihan BBM. Ya, jadi memang harus ada kesadaran jatah. Ya, ada kesadaran dari masyarakat, ya, Pak ya. dari situ. Nah, akibatnya kesannya kami ini nggak kerja begitu. Ya. Ya, sampah mesti numpuk lagi. Padahal sudah diangkut jadwalnya. Tapi sampah ini kalau misalnya ini pekerjaan yang tidak pernah selesai begitu. Sudah kita angkut, ya kan, mobil jalan, orang buang lagi di situ, ya kan, pasti kotor lagi. Jadi itu pekerjaan yang tidak pernah selesai. Jadi memang kami mengharapkan kesadaran masyarakat lah dengan membayar. Sampah ini, maka saya bilang sampah ini nggak gratis. Karena sampah ini dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Harmonisasi Keuangan Pemerintah Pusat dan Daerah. Ya. Ini menjadi objek Ya. retribusi daerah. Ya. Artinya bayar. Kan begitu. Jadi memang harus ada kesadaran dari Harus masyarakat. bayar. Maka dan- itu di kawasan komersil itu kami tangani karena armada kami terbatas, maka itu kawasan pemukiman kami serahkan kepada LPM. Musyawarahkanlah dengan LPM. Apa seminggu sekali, seminggu 2 kali, apa tiap hari. Nah, itu kosnya tentu berbeda. Kalau seminggu sekali, seminggu 2 kali, atau seminggu tiap hari, itu kosnya berbeda. Ya, jadi memang harus dimanajemen dengan baik dan tentu kesadaran masyarakat ya, Pak. Dan sesungguhnya mereka itu ya, masyarakat ini kadang-kadang picik ya. Kadang kalau bayar 25.000, 30.000. Dia buang sampah naik motor. Ya. Ke TPS itu naik motor dia situ. Sesungguhnya dari rumahnya ke tempat dia buang sampah itu menghabiskan minyak ya paling tidak itu katakanlah 4 liter lah. Ya, jadi kita sudah di segmen terakhir juga, Bapak. Jadi tentu memang kesadaran masyarakat dan juga pengelolaan dari pemerintah yang baik itu menjadi kunci ya, kolaborasi terhadap masalah pengelolaan sampah ini. Tentu tak terasa 1 jam sudah bersama kita dalam Brendo TVRI Bengkulu dengan tema penanganan sampah di Kota Bengkulu. Kami ucapkan terima kasih kepada Bapak Kadis Lingkungan Hidup Pak Ridwan dan juga Bang Abdullah Ibrahim Ritonga selaku Direktur Eksekutif Walhi Bengkulu. Terima kasih, semoga tetap sehat dan sukses selalu bisa bertemu kembali. Akhir kata, saya Mikro Mamadeo Utama mewakili kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa.